Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik cara saya menjaga agar tidak kambuh dari asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah cara saya menjaga agar tidak kambuh dari asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya memang unik ya. Jadi kadang kita merasa sudah sembuh tetapi tiba-tiba kambuh, atau bahkan ada yang sehari sembuh, sehari kambuh ya. Seminggu sudah sembuh, tiba-tiba kambuh. Nah itu. Maka dari itu kita memang harus betul-betul cermat ya bagaimana cara menjaganya ya. Ini ada tip-tip khusus supaya kita tidak mudah kambuh ya. Artinya ketika kita sudah rasanya enakan ya tetapi tidak kambuh, nah ini berarti kita sudah sembuh seperti itu teman-teman ya. Tetapi kadang untuk mencapai itu memang tidak semudah membalik telapak tangan ya. Kadang mudah diucapkan tapi juga sulit untuk dipraktekkan. Nah oleh karena itu mari kita sadari bersama ya. Mudah-mudahan teman-teman yang khususnya yang sudah merasa sembuh mudah-mudahan tidak kambuh. Yang masih banyak sensasi ya, nah akan segera lepas dari sensasi-sensasi yang muncul. Karena ini faktornya memang sangat banyak untuk memicu kita untuk kambuh ya. Seperti yang saya rasakan juga dulu seperti itu ya. Saya kadang sudah merasa pede ya, tiba-tiba sedang beraktivitas perutnya kembung, begah, sembelit seperti itu. Sudah merasa pede, tiba-tiba mendengar kabar-kabar yang kurang baik, menjadi pusing ya, kepala berat, keliengan. Nah itu biasa seperti itu teman-teman ya. Bahkan kadang ada juga ya yang ketika kita emosi sedikit ya, kemudian dada ini berdebar-debar ya, seperti tertekan ya, seperti nyeri, nafas pendek dan lain sebagainya. Nah itulah uniknya penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Nah oleh karena itu supaya kita tidak mudah kambuh ya, maka berdasarkan pengalaman yang saya alami, yang saya terapkan, nah ini saya sharingkan kepada teman-teman ya, mudah-mudahan bisa membantu penderitaan teman-teman yang khususnya masih sering kambuh ya, atau suka kambuh itu. Nah jadi ada beberapa hal atau tip ya, tip menjaga agar tidak mudah kambuh ya. Nah ini sebenarnya yang bisa menemukan ini juga berangkat dari diri kita sendiri teman-teman ya. Jadi sebelum kita menerapkan tip-tip ya kita harus mencermati juga sebabnya apa kita bisa kambuh ya. Nah itu karena setiap orang itu kadang pemicunya juga berbeda-beda ya. Nah maka dari itu
Nah, tolong ya teman-teman, kita cermati tentang penyebab apa yang kira-kira bisa membuat kambuh. Nah, cuman secara umum supaya pemicu-pemicu itu tidak datang, nah maka kita tanggulangi dulu ya, atau kita jaga ya dengan tip-tip ini ya. Jadi tip menjaga agar tidak kambuh ya. Yang pertama ya, kita menjaga dari segi pola makan ya, dari segi pola makan. Kadang pola makan juga walaupun tidak dominan ya, tetapi kadang juga sering memicu ya, sering memicu karena dengan makan yang kadang kita tidak mengatur polanya, nah akhirnya bisa juga menimbulkan kecemasan, menimbulkan sensasi secara fisik. Nah, oleh karena itu tip yang pertama adalah menjaga pola makan. Nah, di dalam menjaga pola makan yang paling penting ya yang saya rasakan ini harus makan teratur ya, makan teratur terutama dari segi waktu ya. Dari segi waktu jangan terlambat makan. Pengalaman saya dulu awal terkena asam lambung, nah ini karena sering terlambat makan ya. Maka ini saya ingat-ingat sekali ya begitu pokoknya jam saya harus makan ya, pokoknya saya harus makan itu. Entah itu sedang kegiatan atau apa, ini itu saya usahakan jangan terlambat ya. Kalau toh mungkin ada pergeseran waktu ya, toleransinya setengah jam lah itu dari jadwal-jadwal yang biasa kita tepati seperti itu. Itu ya. Jadi yang pertama adalah mengatur waktu makan ya, jangan sampai terlambat makan. Kemudian yang kedua, secara umum itu kita makan jangan berlebihan ya, jangan berlebihan. Jadi dengan porsi yang sedang-sedang saja ya. Itu sebenarnya juga bisa dirasakan ya. Jadi makan ya yang baik itu sesuai dengan sunnah Rasul ya kan. Kita makan setelah lapar ya, dan berhenti makan sebelum kenyang. Artinya itu kita makan cukup dengan porsi yang sedang, itu seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita merasa sudah enak makan kemudian porsinya tidak terkendali, nah itu juga akan memicu juga asam lambung menjadi naik ya, karena makanannya banyak yang ada di lambung, maka asam lambung otomatis produknya juga akan banyak. Nah, akhirnya efeknya menjadi kembung, begah, kan seperti itu. Maka itu kita makan secukupnya ya. Bila perlu ditambah ngemil juga boleh gitu. Nah, kemudian selain dengan porsi sedang ya, atau kita kalau yang belum merasa sembuh, nah itu biasanya porsi kecil ya, tidak sedang tapi kecil, cuma waktu makannya yang ditambah. Contohnya dulu saya pernah menerapkan makan 5 kali dalam sehari ya. Nah itu. Tapi kemudian berangsur-angsur membaik, kemudian kita menggunakan pola yang normal, yaitu cukup 3 kali dalam satu hari itu. Nah itu teman-teman ya. Nah selain mengatur waktu makan, kemudian porsi makan, kemudian hindari ya atau kurangi makanan-makanan pantangan ya. Makanan pantangan biasalah seperti yang makanan pedas, makanan bersantan, makanan berlemak, makanan asam-asam ya. Nah itu dikurangi porsinya ya. Kalau toh itu sudah tidak masalah, nah itu tolong dikurangi saja itu. Syukur ya bisa menghindari, itu akan lebih baik lagi gitu. Dan masih banyak lagi ya, contohnya kita juga mengingat nilai gizi ya. Makanan yang kita makan itu kalau bisa volumenya tidak banyak tapi nilai gizinya tinggi. Nah itu juga bisa kita cermati sendirilah itu. Itu teman-teman ya, itu yang cara saya menjaga supaya tidak mudah kambuh, itu dari segi pola makannya. Nah kemudian dari segi pola hidupnya ya, yang kedua, tip yang kedua ya, yaitu menjaga pola hidup. Saya berusaha beraktivitas normal tapi jangan diforsir.
Tujuannya supaya tidak terjadi kecapean ya. Karena apa? Karena ketika kita kecapean ya, nah itu biasanya juga memicu juga ya, asam lambung itu akan bisa menjadi kambuh gitu. Nah, maka dari itu kita usahakan jangan berlebihan dalam beraktivitas, dan yang kedua istirahat juga harus cukup ya. Contohnya tidur ya 7 lah sampai 8 jam misalkan, seperti itu dalam satu hari satu malam itu. Nah, selain itu hal-hal yang lain yang sering kita cermati menguntungkan, nah itu terapkan teman-teman. Contohnya misalkan saya ya kalau mandi ya, itu baik mandi sore maupun pagi itu saya pakai air hangat. Nah itu sampai sekarang ini menjadi kebiasaan ya. Ini juga masih saya terapkan. Karena apa? Karena sering asam lambung naik itu dipicu dari faktor dingin ya, dinginan. Nah termasuk juga minum ya. Minum saya juga sampai sekarang masih minumnya air hangat ya. Tetapi tidak terlalu panas ya, cukup hangat saja itu. Karena apa? Karena dingin sekali ya, dingin es misalkan itu juga memicu asam lambung naik, tetapi sebaliknya panas yang tinggi juga memicu juga. Nah maka dari itu kita ambil yang sedang ya, jadi ya panas tapi tidak terlalu panas sekali itu, terutama pada minuman kopi ya. Kalau kopi masih panas sekali itu nilai kafeinnya masih tinggi ya, tetapi semakin lama kafein itu di air itu menjadi semakin rendah. Nah, kalau di kopi itu berarti ya hangat-hangat kuku lah, itu paling pas itu, seperti itu. Atau disesuaikan dengan kehangatan tubuh badan kita itu sekitar ya 36 derajat lah itu, seperti itu. Nah, itu ya, jadi tentang pola hidup, gaya hidup itu juga harus disesuaikan teman-teman ya, dan dijaga demi kesehatan kita. Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tip yang ketiga yang berhubungan dengan pola pikir ya. Nah ini yang lebih ruwet ya, karena faktornya lebih banyak ya, dan ini lebih dominan untuk anxiety psikosomatik ini justru disebabkan dari pola pikir kita. Nah di dalam kita menjaga pola pikir ya, ini yang pertama kita selalu afirmasi positif ya. Afirmasi positif itu berpikir yang positif ya, berpikir yang positif, berpikir yang baik-baik, berpikir yang menyenangkan itu. Contohnya yang berhubungan dengan asam lambung ya, terapkan di mindset kita ya, bahwa asam lambung itu tidak berbahaya, asam lambung tidak apa-apa, asam lambung tidak menyebabkan penyakit-penyakit berat yang lain misalkan, dan lain sebagainya ya. Itu yang kira-kira menjadikan positif. Nah itu afirmasikan itu, termasuk afirmasi tentang kondisi ya. Jadi saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa, faktanya saya sehat walafiat dan seterusnya. Nah ini untuk merubah mindset pikiran kita itu harus diawali dengan bermain kata-kata positif gitu. Nah kemudian yang berhubungan dengan pola pikir selain afirmasi positif ya, juga ketika ada sensasi yang muncul ya, kadang kan memicu ya. Nah itu kita berusaha masa bodoh dengan sensasi ya. Jadi masa bodoh dengan sensasi hanya numpang lewat. Faktanya saya baik-baik saja, saya sehat walafiat. Nah itu juga selalu diafirmasikan di dalam pikiran kita, sehingga nanti ketika muncul sedikit sensasi, reaksi kita ini biasa itu. Jangan selalu dikaitkan dengan asam lambung ya. Contohnya misalkan ketika kita pusing ya, atau kepala berat, ya anggap saja biasa. Wah ini pusing biasalah, nanti sebentar juga sembuh. Begitu saja. Jangan selalu dikaitkan dengan asam lambung. Kalau selalu dikaitkan, yaitu nanti nggak ada habisnya. Itu seperti itu. Termasuk ketika misalkan muncul mungkin di perut kembung, begah, itu pun ketika kita sudah merasa sembuh, jangan dikaitkan dengan asam lambung ya. Jadi ketika
ada sensasi apa mungkin kembung, begas, sembelit, perih ya. Ya itu tanggapi saja, ini wajar karena kita mungkin habis makan agak pedas kayak gitu aja ya. Dan ini atau mungkin ini hanya masuk angin biasa, sebentar lagi juga akan lewat, seperti itu saja. Jangan selalu dikaitkan wah ini asam lambung saya kambuh, jangan bilang seperti itu ya. Karena apa? Karena ketika kita mengatakan ini, mindset kita akan semakin kuat ke asam lambung itu. Nah maka dari itu yaitu katakan yang baik-baik ya. Jadi pikiran, perkataan, perbuatan ini adalah doa bagi orang psikosomatik, dan itu yang akan direalisasikan oleh tubuh kita. Itu sadari ya seperti itu. Jadi ketika ada sedikit sensasi muncul, kita selalu berusaha masa bodoh dengan sensasi. Dan yang berikutnya yang berhubungan dengan pikiran ya, ini kita selalu bersyukur apa adanya ya, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Sumeleh nrimo ing pandum, ini yang saya sering jadikan mantra. Nah intinya sebenarnya mengelola manajemen emosi, membuat mindset pikiran positif ini adalah di sini. Ketika kita bisa mengamalkan ya, menerapkan, selalu bersyukur apa adanya, pasrah dengan tulus dan ikhlas, insya Allah ini akan baik-baik saja pikiran kita. Dan ketika mindsetnya sudah positif, baik-baik saja, maka tubuh juga akan baik-baik saja, nyaman, seperti itu teman-teman. Cuma memang ini kadang mudah diucapkan, tetapi untuk diterapkan kadang agak sulit. Karena apa? Karena menyangkut perasaan, menyangkut emosi ya. Nah ini yang kadang sulit. Contohnya ya, ketika kita pasrah dengan tulus dan ikhlas ya, ini biasanya orang itu sudah bisa ngomong ya, saya pasrahlah kepada yang Maha Kuasa misalnya seperti itu. Tetapi kadang masih punya harapan ya. Nah itu artinya pasrahnya belum ikhlas ya. Kalau pasrah dengan ikhlas itu sudah tidak ada tendensi, tidak ada ego, tidak ada keinginan. Pokoknya kita nggak tahu apa-apa, jiwa dan raga ini kita pasrahkan kepada Sang Pencipta. Udah seperti itu saja. Dengan seperti itu justru kita menjadi plong bukan gitu ya. Tetapi kalau kita masih punya tendensi, punya keinginan, punya ego, nah ini belum pasrah yang tulus dan ikhlas. Nah itu juga tolong disadari ya. Jadi yang saya praktekkan itu mencoba pasrah dengan tulus dan ikhlas, itu ternyata menjadi seperti ada energi baru ya. Energi baru di dalam tubuh kita, akhirnya menjadi percaya diri ya, menjadi percaya diri, menjadi kecemasan kita terkontrol, pikiran kita terkontrol, dan akhirnya kita menjadi sembuh, seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, ketensian psikosomatis akan segera sembuh ya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.